see what I see? Halo semua pendengar setia di See What I See. Nah, di sini saya mau berbagi cerita yang pastinya cerita horor ya. Nah, langsung saja. Berawal dari kisah di rumah lama saya. Itu pengalaman langsung dari orang tua saya. Nah, dulu itu kami tinggal di Kota Denpasar, Bali. Bapak saya asli Gianyar, Bali juga. Nah, ceritanya itu ibu saya itu pekerjaannya buruh di pasar. Nah, sehari-hari beliau biasa berangkat setengah 12 atau jam 12 malam. Nah, sampai pulang kerja jam setengah 7 atau setengah 8 pagi. Nah, biasanya sih jalan kaki ya menuju pasar. Cuma kadang-kadang emang diantar bapak saya. Nah, sebut saja Bapak Made dengan Bu Wayan. Nah, pada suatu malam, jam setengah 12 malam, itu ibu saya sama bapak saya bangun. Kan? Nah, ibu saya ke kamar mandi biasa prepare cuci muka, sedangkan bapak saya biasa ngidupin motor sambil manasin motor. Nah, tapi karena agak lama atau cukup lama bapak saya nunggu, karena emang bapak saya sih sebenarnya orangnya nggak sabaran ya, jadi mikir nunggu di luar rumah aja seperti biasa kan nunggu di luar pintu masuk rumah gitu kan. Nah, ini Pak saya karena saking lamanya nunggu, dia nunggu nggak di luar rumah, maksudnya nggak pas di depan pintu rumah, tapi agak ke selatan rumah. Jadi sebelah rumah saya itu tanah kosong yang dulunya pasti bangunan ya, udah rata. Nah, ada pos kamling. Nah, di sebelah pos kamling itu ada pohon, tahu kalian pohon buah Singapura? Kalau bahasa Balinya sih nyebutnya buah Singapura. Pokoknya buahnya kecil-kecil, biasa kelelawar tuh, makanan kelelawar. Manis kalau merah, kalau hijau agak ya masih kurang rasanya manis. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa searching Google, itu buah Singapura. Mungkin ada di masing-masing daerah beda namanya ya. Nah, nunggu di sana. Jadi kan rumah saya di utara dan ini posisinya bapak saya di selatan, menghadap jalan yaitu ke selatan. Nah, kok lama gitu, pikir bapak saya dalam hati. Cuci muka kok lama, mungkin BAB kali ya, makanya agak lama. Nah, gak lama kemudian kerasalah bapak saya, ibu saya naik di atas motor trek, kan motornya berat tuh. Oh ya, saya jelasin dulu. Bapak saya menunggu menghadap jalan ke selatan, jadi posisinya di atas motor ya, duduk. Karena udah merasa udah merasa ibu saya udah naik nih di atas motor, tanpa sempat kayak gini nyeletuk. Syukurlah cepet, baguslah, yuk berangkat, udah siap kan? Maksudnya udah siap sini, udah siap kan posisi duduknya? Tapi emang gak dijawab. Pikir bapak saya bodoh amat lah, udah siap berarti, yang namanya udah duduk kan. Tapi posisi duduknya ini tumben. Jadi emang dulu itu badan ibu saya agak gemuk, bisa dibilang gemuk. Kalau sekarang kan agak gemuk, cuma kalau dulu itu gemuk. Jadi posisi duduknya itu dekat, nempel di punggung bapak saya. Nah, nempel itu kan kalau orang gemuk itu pasti payudaranya besar dong. Nah, ini tumben, kok boncengan nempel banget sampai punggung. Jadi kan kalau nempel di punggung kerasa berat dong. Habis itu dalam hati bapak saya, kok tumben nempel kayak gini, aduh gak berat juga,
gitu. Jalan aja deh, ceklek, dihidupin lah motornya, hiduplah lampu lampu sorotnya itu kan hidup setnya, naik motor lah. Nah kebiasaan bapak saya kalau naik motor itu pasti pelan-pelan karena maklum ya bapak-bapak, lagi pula yang dipakai itu motor, bisa dibilang motor bebek ya, motor bukan motor metik, motor bebek ya namanya ya, motor gigi itu. Jadi pelan-pelan. Nah karena bebannya ibu saya kan jadi emang pelan-pelan bawanya lah, namanya motor tua. Dalam perjalanan nggak ngerasa aneh, cuma sempat dalam hati ngerasa bapak saya kayak gini, kok berat ya, nambah mungkin ya berat badannya ya, berapa minggu seminggu terakhir ini kan nggak pernah nganter, ini tumben lagi nganter, karena kan nganternya emang kadang-kadang keseringan jalan kaki kan ibu saya. Kok berat, mungkin dalam seminggu ini udah naik kali berat badannya gitu. Sekitar dari pos Kambling sampai perjalanan tuh sekitar 1 kilometer berlalu sampai ini kan kompleks rumah ya. Jadi kompleks rumah itu bukan jalan raya besar, jadi jalan biasa, jalan kecil, jalan aspal juga ada. Habis itu jalan paping gang gitu loh. Tapi ya gangnya emang agak besar. Nah, pas di gang, itu ya namanya malam hari, ya mungkin sekitar jam 12 jadinya kan, karena tadi prepare-nya setengah 12 malam. Sepi, pastinya sepi. Orang di sana jam 9 malam pun sepi ya orangnya. Namanya juga zaman dulu kan. Bukan dulu banget sih, tahun berapa gitu waktu saya masih sekolah. Pas di gang itu mau belok kiri, belok, kok tiba-tiba ibu saya turun. Bapak saya ngerasa motornya ringan. Pas balik badan, anehnya nggak ada siapa, bener. Tanpa pikir panjang karena panik, bingung. Nggak tahu lagi dah, nggak berani nengok kanan kiri lebih lama, jadi langsung balik motor, langsung balik rumah. Saking paniknya dan takut, diterobos pintu masuk rumah saya. Nah di sini saya gambarin ya, pintu rumah saya pintu sederhana, jadi plastik tebal, bukan triplek, gabungan gitulah, plastik ini tebal. Nah itu kalau diterobos emang masih aman, nggak hancur, cuma itu kan kuncinya itu bukan kayak di grendel atau digembok ya, kuncinya kayak pintu, bukan grendel, kunci pintu yang kayu itu. Jadi kalau diterobos kuncinya itu lepas, pintunya otomatis kebuka dong. Tanpa pikir panjang matiin motor, langsung balik ke kamar. Nggak peduli itu posisi pintu kebuka atau enggak, karena emang kuncinya udah rusak kan. Nah langsung nyampe tempat tidur, masih mikir lagi, itu benar atau mimpi ya? Bukan gitu sih, maksudnya mikirnya masih positif, kayak mungkin emang benar itu istriku yang emang pengen turun di sana dan pengen lanjutin jalan kaki, tapi karena keburu takut balik rumah langsung bapak saya. Cuma ya itu pikir positifnya, tapi ya namanya kalau mikir pakai logika ya, tetap bapak saya mikir, ngapain istri saya mau turun di sana? Orang kalau jalan kaki kan perjalanan masih jauh. Nah kebetulan dari tempat kejadian sampai menuju pasar itu kurang lebih lagi 3 kilometer. Ngapain udah diantar, minta antarnya di setengah-setengah gitu, bingung lah. Lihat nanti aja dah, lanjut tidur, entah bisa tidur atau enggak, setidaknya ya sebentar lah bisa tidur kan. Gak lama kemudian, berapa jam kemudian kan langsung pagi hari, matahari terbit menunjukkan pagi hari. Nah saya datang, biasa pulang pasar setengah 7 atau enggak sampai setengah 8, kisaran jam segitu pasti nyampe rumah. Dalam nada sedikit kesal bilang, gimana sih kemarin malam bilangnya mau nganter, udah ngidupin motor, kirain beneran nganter. Ya saya lanjut jalan kaki aja gitu.
Nah, dengan dengan ekspresi bingung dan aneh, bapak saya kaget dong. Serius, diceritakanlah kejadian malam itu. Sampai akhirnya ibu saya yang giliran cerita ini dari sisi cerita ibu saya. Pada malam itu memang betul dapat cuci muka, tapi emang nggak dapat buang air alias BAB ya. Koknya nggak dapat lama-lama berjam-jam di kamar mandi karena emang biasa aktivitas misal ganti baju, cuci muka, berangkat. Nah, ini karena lama bapak saya masih hidupin motor dilihat di dalam rumah, ibu saya inisiatif tunggu di luar rumah juga. Nah, nunggu di luar rumah, kok lama sih bapak? Mungkin gak jadi nganter, jalanlah kaki ibu saya. Kisaran dari rumah ke tempat ibu saya berhenti sekitar 100 meter dari rumah ke selatan. Berhenti. Memang betul dari kejauhan dilihat lampu sorot motor hidup yang dipastikan itu bapak saya. Tapi dari jauh, ngapain tuh bapak diam di sana? Orang saya udah di sini. Melambai-lambai ke tangan lah ibu saya. Weh, Pak, saya udah di sini loh. Gitu. Tapi ya namanya dari kejauhan, sepi. Nah, saya gambarin di sini namanya jam segitu ya. Lampu penerangan luar rumah warga tuh biasa dimatikan, paling di depan warung aja 1-2 lampu, tapi dari kejauhan emang nggak kelihatan gelap. Yang hanya dilihat ibu saya itu lampu sorot motor bapak saya. Emang dilihat seperti goyang-goyang gitu, goyang-goyang menandakan mau berangkat. Motor hidup, lampu goyang-goyang menandakan mau berangkat. Tapi kok lama? Ngapain bapak motor udah hidup goyang-goyang, nih dia mau berangkat atau gimana? Sambil melambai-lambaikan tangan, saya di sini. Dalam hati ibu saya, wah mungkin motor kumat lagi nih, hidup tapi nggak mau jalan atau apa, maklum ya motor tua. Jadi pikir ibu saya gitu, daripada lama saya jalan kaki aja dah, keburu jam nih gitu. Paling lambat harus 1:30 malam nyampe pasar. Ibu saya jualannya emang jam segitu. Ambil kata kan dipanggilnya De ya suaminya. De nggak usah dah diantar, saya jalan kaki aja. Entah itu didengar atau enggak, ibu saya terlihat atau enggak menganggap bapak saya nggak jadi ngantar, jadi memutuskan untuk jalan kaki. Nah, dari 100 meter dari rumah kan tadi titik ibu saya berdiri, sampai jalan kaki dari kejauhan lagi, kan jalan berapa meter lagi. Nah, pas kejadian bapak saya muter balik motor, itu kan kejadiannya 1 kilometer dari pos kamling. Bapak saya 1 kilometer dari pos kamling, sedangkan posisi ibu saya dari kejadian bapak saya itu sekitar 1,30 kilometer. Sekitar 300 meter. Ini lebih jauh dari sebelumnya. Dilihat juga, itu bapak. Oh, motornya hidup. Tapi kok diam di sana gitu. Bodo amat lah. Mungkin bukan bapak kali, ya namanya udah gelap ya, jadi dilihat sorot lampu motor aja mungkin dikiranya orang lain. Mungkin bukan bapak. Saya lanjut jalan kaki aja, udah menuju jalan besar nih gitu. Pikir ya saya. Lanjutlah set. Nah, mendengar dari kedua sisi cerita itu, orang tua saya akhirnya ya heran, kaget, bingung, dan ngerasa, wah, ibu saya nyeletuk gini, wah beneran nih, Pak, kamu beneran diboncengin nih, gara-gara kamu gak sabaran sih, terus ngapain kamu nunggunya di pos kamling, biasanya juga depan rumah gitu. Wah, kamu emang dibonceng nih, emang minta bonceng, tapi minta boncengnya sampai gang sana karena kan sepi, nggak ada yang lihat gitu. Sambil sedikit merinding lah bapak saya tuh. Akhirnya ya ketawa ketiwi, cerita sampai nerobos pintu, akhirnya besoknya dibenerin. Nah, sudah kan, mereka berdua ini menebak ya, karena nggak lihat langsung sosoknya ya, menebak itu Sugre ya, amit-amit itu
sosok celuluk yang di Bali itu salah satu makhluk astral di Bali. Nah, kalian bisa searching nih di Google biar tahu rupanya itu celuluk. Karena kenapa mereka menebak itu? Karena dari segi gininya besar dan nempel di punggung bapak saya itu kan payudaranya besar. Nah, sosok itu kebetulan payudaranya besar. Oh iya, saya lupa cerita. Waktu bapak saya ngerasa ibu saya udah naik di atas motor itu, memang ada sedikit keanehan. Kok baunya amis? Amis gitu kan. Nah, kebetulan ibu saya ini buruh di pasar, jadi bosnya itu jualan ikan pindang Bali. Jadi setiap berangkat biasa ibu saya bawa pego. Tahu pego? Pego itu kayak ember-ember besar, bukan ember meninggi ya, kayak ember cat tuh bukan, tapi ember besar terbuat dari besi, itu pego kalau bahasa Balinya. Baskom, kalian tahu baskom kan? Baskom itu kecil, nah ini ukuran besarnya, tapi terbuat dari aluminium. Biasa bawa baskom itu kalau berangkat. Nah, pikir bapak saya bau amisnya dari baskom, mungkin kemarin gak dicuci. Padahal sehari-hari ibu saya setiap berangkat semua keadaan bersih, pakaian diganti dan baskomnya udah pasti keadaan bersih dong, orang baru berangkat kerja. Tapi positive thinking, nah bapak saya ini positive thinking, kan kok amis, tapi dibilang amis-amis ikan bukan gitu. Itu keanehan pertama. Kedua baru keanehan nempel di punggung. Ketiga, di perjalanan yang ngerasa kok berat badannya nambah ini ya apa gitu. Itu keanehannya. Makanya orang tua saya bisa menebak itu ya sesosok itu yang tadi saya jelasin. Nah, itu di pagi hari. Kemudian siang hari biasa ya, namanya kompleks rumah, jadi berbagi cerita lah, pengalaman. Wah, semua warga kaget. Emang ada 1-2 cerita yang cerita, pantas saya lewat sini sering merinding lah apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menebang pohon Singapura itu. Sebenarnya bukan asalnya dari pohon Singapura, tapi yang pertama itu tanah kosong. Kedua ada pos kamling, tapi jarang ada yang ngeronda istilahnya kan, karena pos kamlingnya dulu sederhana. Dan ada pohon itu istilahnya bet itu rindang. Karena rindang, jadi biar tidak memancing atau sebagai tempat rumah makhluk-makhluk yang tidak terlihat, akhirnya ditebang. Aman, kebetulan aman, mungkin udah permisi atau apa. Nah, akhirnya punya ide lah RT sana untuk membangun biliar dan pos kamling yang lebih besar. Jadi setiap malam pasti ramai. Nextnya jadi aman, ibu saya sama bapak saya berangkat. Gitu. Sekian sih cerita dari orang tua saya. Next ada lagi kok cerita dari keluarga kecil kami, entah itu dari adik saya atau kakak saya. Nah, sekian dan terima kasih sudah mendengar cerita saya. Nah, di sini pesan yang bisa kita petik, yang pertama, jadi orang jangan nggak sabaran. Sabar itu betul penting. Makanya ada pepatah yang bilang orang sabar disayang Tuhan. Kedua, yaitu dari rasa tidak sabar yang mungkin sedikit marah, memancinglah hal-hal yang negatif masuk. Akhirnya itu sebagai pembelajaran bapak saya lagi kan, sabar menunggu ibu saya. Dan kedua, yang paling penting komunikasi. Soalnya kan bapak saya itu cuma mengira mungkin buang air ibu jadi lama di kamar mandi. Ibu pun berpikir mungkin masalah motor makanya lama ngidupin motor gitu. Itu kita jangan berpikir mungkin ini mungkin itu, jangan. Yang penting komunikasi gitu. Itu aja sih dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan
nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com